Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya di sini akan menjelaskan sedikit keterangan tentang uslub wal udul bersama saya Muhammad Taufikur Rahman. Uslub wal udul seperti dalam penjelasan yang pernah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Ali Mas'ud, uslub wal udul yang berarti persimpangan dan gaya bahasa. Pentingnya adalah konsep yang membantu dalam memahami keindahan dan keefektifan dalam ilmu balago tersebut. Sedikit penjelasan yang akan saya sampaikan kali ini. Dalam ilmu balago, uslub merujuk pada gaya bahasa atau cara penyampaian pesan, sementara udul adalah penyimpangan dari gaya bahasa yang umum untuk mencapai tujuan dalam komunikasi. Dan kali ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, uslub dan udul adalah dua konsep yang penting yang membantu memahami keindahan dan keefektifan bahasa dalam ilmu balago. Guna untuk apa? Guna untuk mempercantik dan untuk memperindah dalam karya tersebut. Pernah diposting oleh karya Pak Ali dalam postingan Facebooknya, Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Penyimpangan atau perubahan udul nampak pada ayat kelima tersebut, yang mana ayat sebelumnya adalah bersifat berita. Kalimat yang uslubnya adalah khobar. Berikut berubah menjadi dialog. Terasa demikian dialog karena uslub sebelumnya adalah tentang asma Allah yang maha agung, kemudian beralih menjadi dhamir mukhatab. Kenapa kok tidak menggunakan dengan kata iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, tapi menggunakan dengan kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Di sini semacam seorang hamba berbicara langsung dengan Tuhannya. Inilah keistimewaan sebuah Al-Quran dalam surat Al-Fatihah, terutama dalam ayat 5 yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berarti hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon. Saya sedikit mengomentari dari ayat ini, yaitu pada surat At-Tahrim ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbih wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dalam artinya, demikian pula Maryam putri Imran yang melihara kehormatan, lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh. Nah, kami dan yang memberikan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya serta yang termasuk orang-orang taat. Dalam keterangan ayat ini, lafadz farjaha merujuk pada Siti Maryam. Namun ayat ini lebih diperjelas lagi dengan keterangan di lafadz terakhir, yaitu lafadz al-qanitin. Di sini menggunakan jamak muzakkar salim. Uslub mengapa tidak dengan lafadz al-qanitat yang menggunakan jamak muannats salim? Nah, inilah fungsi daripada uslub wal uzul yang bermakna kesimpulan dan gaya bahasa yang lebih tepat dan mendalam untuk memahami dan ditelaah secara umum. Selain untuk memperindah dan perjelas, ini adalah sebuah hasil karya untuk seseorang lebih meminati dan lebih percaya pada sebuah karya ini dan lebih memperdalam lagi keilmuannya. Kesimpulan hari ini yaitu uslub wal uzul adalah perpaduan antara sebuah persimpangan dan gaya bahasa yang membuat suatu konteks atau kalimat yang terlihat lebih menarik secara bacaan, lafaz ataupun makna yang terkandung di dalamnya. Seperti contoh dalam sebuah postingan yang dibuat oleh Pak Ali Mas'ud dan tambahan penjelasan dari komentar yang saya kutip dari Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit kata-kata dari Gus Baha, kebingungan itu penting. Karena untuk apa? Karena untuk menghilangkan sifat dengki dari kita sendiri dan untuk menghilangkan sifat sombong dari kita. Maka dari itu, tetaplah berusaha dan tetap semangat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.